pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub, dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda, siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar As-Segaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad As-Segaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, Pandito Acong generasi ke-18 kembali mengudara. Kali ini saya akan memberikan kritik atau nasihat kepada Gurunda Wafi ya, dari saya murid antum, mengenai video yang telah kita dengar bersama tadi ya. Saya bukan keturunan raja atau bukan keturunan pangeran. Nasab saya itu adalah prajurit tempur, termasuk bapak saya dan abang saya juga gitu ya, prajurit. Nah itu dari zaman dulu dikenalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Guardian Kingdom, penjaga kerajaan. Tapi sudah Islam ya, yang menyebarkan ke daerah di tempat saya itu juga leluhur saya sudah dakwah Islam walaupun berpangkat prajurit ya. Nah, kemudian yang akan saya bahas di sini, mohon Gurunda Wafi, Anda silahkan saja membela Ba'alawi, tetapi jangan terlalu exaggerate, jangan terlalu membesar-besarkan sehingga menihilkan orang lain. Sama ketika saya menceritakan di Hari Pahlawan, tidak hanya umat Islam, di Bali mereka punya pahlawan, I Gusti Ngurah Rai, Perang Puputan, habis-habisan sampai titik darah penghabisan dengan pasukan Ciung Wanaranya ya. Belanda rontok itu 400 pasukan, sementara dari pasukan Ciung Wanara juga 78 pasukan gugur, dan tentu banyak dari agama lain. Jadi jangan menihilkan lalu hanya mengangkat satu saja ya. Nah ini mengenai Pangeran Diponegoro ya, atau Raden Ontowiryo, diangkat sebagai pahlawan nasional. Gurunda Wafi menyebut ada Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud ya. Siapa panglimanya paling depan? Salah ya, beliau salah satu perwakilan atau yang dipercaya untuk menjadi utusan nanti berdiskusi dengan Major Clarence yang nantinya akan berbincang dengan Mayor Jenderal de Kock. De Kock inilah yang nantinya akan menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara yang licik, diundang untuk diskusi, ngobrol santai, tahu-tahu ditangkap ya. Berhati-hati dengan diskusi yang di kandang orang. Nah ini kemudian Pangeran Joyokusumo ya. Pangeran Joyokusumo ini dari etnis Tionghoa, itu jasanya juga besar. Angkat dong ya, kan ada juga etnis Tionghoa di Indonesia, masa cuma etnis Ba'alawi doang yang diangkat? Dan yang paling penting, antum orang Jawa, saya orang Jawa. Ini Kiai Mojo luar biasa, ulama kiai, punya murid atau zaman sekarang santri lah ya. Itu pembelaannya mulai dari hari pertama di Gua Selarong, semua pada ngikut. Kemudian juga ada Sentot Alibasyah ya. Nah, Sendet Prawiro Dirjo nama lainnya ya. Ini nantinya setelah ketangkep dikirim ke Sumbar nih, Sumatera Barat. Zaman perang Padri ya. Ada di sana Tuanku Imam Bonjol. Dia tahu ini ternyata yang benar adalah Tuanku Imam Bonjol, hanya diadu domba sama Belanda. Membantu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol bahasanya yang terkenal adalah jangan sekali-kali datangi tempat Belanda untuk bernegosiasi karena penuh kelicikan seperti Pangeran Diponegoro. Kemudian Sultan Mahmud
Badarudin satu saya tidak pernah mendengar ya tentang seorang Habib yang dia sebutkan. Tetapi di Sultan Baharudin II juga nggak ada. Tapi perjuangannya memang luar biasa ya, melawan Raffles, kemudian Belanda. Belanda juga licik, di luar kesepakatan menyerang di hari Minggu. Sementara sudah disepakati Jumat dan Minggu dalam masa ibadah masing-masing agama tidak boleh ada perang, tapi menyerbu di hari Minggu. Terkaget-kaget ya. Nah itu nggak pernah dengar saya, itu nggak tahu. Nah kembali kepada Mbak Abut ini ya, saya ini dengar langsung dari Mbak Kakung, Mbak Buyut yang nantinya ikut itu perang di Penegoro ya. Rakyat itu kecewa karena Mbak Abut yang diutus tidak dibilang bahwa beliau berkhianat, tapi nggak peka, nggak tanggap insasmito bahwasanya Belanda akan licik ya. Kalau bahasa sekarang nggak punya karomah kali ya. Tapi orang-orang Jawa saat itu kecewa. Kenapa nggak tanggap nih bahwa sudah ada gerakan mau menipu Pangeran Diponegoro yang diundang, kemudian di dalam undangan tersebut tiba-tiba menjadi penangkapan oleh Jenderal de Kock nantinya. Pertama ketemunya dengan Kolonel Clarence dulu ya itu. Terus saya tambahkan nih, Gurunda Wafi ya, Belanda bangkrut perang di Penegoro dan perang Aceh. Makanya diterjunkan Snok Hurkronya. Nanti dibantu, sebelumnya dibantu oleh Vandenberg. Nanti dibantu lagi oleh Mufti Batavia. Kok nggak nyebut tuh Mufti Batavia? Kok nggak nyebut pengkhianat Habib yang di perjuangan Aceh? Sebut dong, jangan cuma yang baik ditampilkan, yang lain dibuang. Ya, 8.000 tentara kolonial Belanda metong dari pasukan Pangeran Diponegoro 7.000. Kemudian kebohongan sejarah Belanda, dibilangnya itu masalah mau kudeta, padahal Pangeran Diponegoro itu tidak mau rakyat dibebani dengan pajak dan segala kejahatan Belanda. Kemudian medan laganya nih saya bacakan. Jogja, Kedu, Bagelen, Surakarta, Banyumas, Kieng, Gone Inyong ya. Bapak saya dari Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, sampai Surabaya. Artinya medan-medan pertempuran karena kan gerilya. Kemudian dibantu oleh para kiai-kiai Nusantara. Ya, kiai Nusantara. Ini Kiai Imam Nawawi, tapi bukan yang dari Banten. Kiai Imam Nawawi dari Ngluning, Purwokerto ya. Ini panglima-panglimanya nih. Kiai Hasan Basori, Banyumas ini nih. Saya dari sini nih kalau mau sombong-sombongan ya. Terus kemudian 112 kiai dengan bersama murid-muridnya atau zaman sekarang santri-santrinya. Jadi silakanlah ya membela, tetapi jangan melupakan leluhur-leluhur kita yang berjuang mengusir penjajah. Leluhur kita nggak ada yang kerjasama dengan penjajah, apalagi diberi bintang penghargaan oleh Belanda. Leluhur kita nggak ada yang hidup di Belanda, tidur di Belanda, sementara bangsanya sedang ditembaki dalam agresi militer Belanda 1947 dan 1945. Jadi begitu Gurunda Wafi, saya menegur dan juga menasehati, saya tidak melarang antum membela Ba'alawi, tetapi jangan menihilkan atau melupakan pejuang-pejuang kita. Orang Jawa loh ini, orang Jawa nih, Kiai Mojo dan Sentot Prawiro Dirjo. Ya, demikian teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.